Allah berfirman, alladzina amanu, alladzina orang-orang yang beriman. Walam yalbisu, dan mereka tidak mencampurkan, ya. Imanahum bidzulmin, tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman. Ulaika, mereka itulah lahumul amnu, yang mendapat keamanan, wa hum muhtadun, dan mereka mendapatkan petunjuk. Di sini ada keutamaan tauhid, di antaranya orang yang bertauhid dapat apa? Petunjuk. Orang yang bertauhid dapat apa? Keamanan. Syaratnya dia tidak boleh mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman. Nah, kezaliman secara bahasa ada 3, ya. Yang sering kita tahu adalah menzalimi orang lain. Yang kedua, menzalimi diri sendiri. Yaitu apa? Maksiat, ya. Yang ketiga, kezaliman berkaitan dengan hak Allah. Yaitu apa? Kesyirikan. Kezaliman tidak terlepas dari 3 kezaliman ini. Seorang mungkin menzalimi dirinya sendiri. Dia mungkin bermaksiat, mungkin melihat hal yang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia meninggalkan salat, ya. Mungkin tidak tidak berpuasa Ramadan. Itu semua menzalimi diri sendiri. Ini yang biasa orang lakukan. Atau dia menzalimi orang lain, menyuri barang orang tidak dikembalikan, menggibahin orang, ya, menjatuhkan harga diri orang lain, ya, utang enggak dibayar-bayar, ya. Ini semua menzalimi apa? Orang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, matalul ghani dzulmun. Orang yang kaya mampu bayar hutang, dia tunda-tunda, dia berbuat zalim. Semakin dia tunda, semakin zalim banyak dia lakukan. Makanya kalau punya hutang segera bayar, jangan tunda-tunda. Kecuali orang yang diutangi mengikhlaskan. Tapi bukan ikhlas terpaksa, ya. Baik. Yang ketiga, kezaliman berkaitan hak Allah, kesyirikan. Makanya waktu turun ayat ini, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu, maka para sahabat datang kepada Nabi, mereka berkata, ya Rasulullah, ayyuna lam yadhlim nafsahu? Ya Rasulullah, siapa sih di antara kami yang tidak bisa, yang selamat dari kezaliman? Siapa di antara kami yang tidak menzalimi dirinya sendiri? Kami pasti berbuat zalim. Kalau tidak menzalimi orang lain, pasti menzalimi apa? Diri sendiri. Seakan-akan saat mengatakan, gimana kita menerapkan ayat ini ya Rasulullah? Siapa yang tidak bermaksiat? Pasti kita bermaksiat. Terus bagaimana kita menerapkan ayat ini? Kata Allah, orang-orang yang beriman yang tidak mencampurkan keimanan mereka dengan apa? Kezaliman. Ayyuna lam yadhlim nafsahu? Siapa yang tidak pernah bermaksiat ya Allah? Ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menjelaskan ayat ini maksudnya bukan demikian. Kata Nabi SAW, laisa kama tadhhabuna ilaih, bukan seperti yang kalian persangkakan. Alam tasma'u ila qaulil abdis salih, tidakkah kalian mendengar tentang perkataan seorang hamba Allah yang saleh, itu Luqman, inna syirka la dzulmun azim. Sungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar. Jadi yang dimaksud dalam ayat ini dengan kezaliman maksudnya apa? Ini. Jadi cuma ini maksudnya. Paham ibu-ibu? Ini bukan, dan ini juga bukan. Padahal kezaliman harusnya maknanya 3. Tetapi ternyata Nabi menjelaskan ayat ini khusus kezaliman yang berkaitan dengan apa? Hak Allah. Jadi kalau kita bisa artikan, wahai orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kesyirikan. Karena kezaliman sini artinya apa? Kesyirikan. Mereka itulah orang mendapat petunjuk dan mereka mendapatkan keamanan. Paham maksudnya? Jadi saya ulangi, ayat ini menjelaskan tentang keutamaan tauhid, orang yang tidak mencampurkan tauhidnya dengan kesyirikan sama sekali. Ya, bisa jadi seorang bertauhid bermaksiat mungkin. Bisa jadi seorang bertauhid menzalimi orang mungkin. Tapi kalau dia tidak melakukan kesyirikan sama sekali, maka insya Allah dia dapat keamanan dan juga dia dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau orang mendapat keamanan ini ada 2 ya. Keamanan di dunia dan keamanan di mana? Di akhirat. Ini melazimkan dosa-dosanya diampuni. Kalau orang dosanya tidak diampuni, aman atau tidak di akhirat? Enggak aman, dia pasti diazab kalau punya dosa. Maka orang yang bertauhid, dia akan mendapatkan keamanan di dunia maupun di akhirat, dan ini melazimkan dosa-dosanya pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang berusaha menjauhkan dirinya dari segala bentuk kesyirikan, syirik besar apalagi, termasuk juga syirik-syirik kecil,
Semakin seorang menjauhkan dirinya dari riya, dari penyakit ujub, mengharapkan pujian orang lain, mengharapkan pengakuan orang lain, maka hatinya semakin tenteram di dunia, apalagi di akhirat. Apalagi di akhirat. Dan dosa-dosanya insyaallah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya tidak boleh mencampurkan dengan kesyirikan sama sekali. Baik syirik besar maupun syirik apa? Kecil.